Hai, film ini mengisahkan seorang petani tua bernama Amy Pickrenet yang baru saja menduda dan ingin mencari pendamping lain untuk membantunya menjalankan pertaniannya. Putus asa dia mencari bantuan dan setelah berupaya untuk apa yang dia cari, lihat apa yang akan terjadi di akhir kisah ini. Amy adalah seorang petani yang sangat bersemangat untuk menjalankan usaha pertanian dengan lahan yang cukup besar dan itu dia miliki bersama istrinya. Istrinya Huguette pun demikian memiliki semangat kerja untuk membantu Amy melakukan pekerjaan peternakan dan tugas-tugas rumah tangga. Hal itu sangat membantu Amy. Amy juga memiliki seekor kelinci yang dia pelihara untuk menyiapkannya mengikuti kontes yang akan diadakan di bulan depan. Suatu pagi setelah menyiapkan sarapan, Huguette pergi ke kandang untuk melihat peternakannya. Tidak lama kemudian, Huguette mengalami sengatan listrik hingga dia akhirnya mengalami kematian yang sangat mendadak. Kemudian Amy menerima warisan dari seluruh pertanian itu untuk mengontrol semua asetnya. Setelah menandatangani ahli waris di kantor notaris, Amy curhat pada wanita di sana tentang masa-masa sulitnya menghadapi pekerjaan pertanian tanpa istrinya. Wanita itu menyarankan Amy untuk pergi menemui agen pernikahan sebagai pilihan terakhir. Menurutnya itu akan membantu Amy dalam tugas-tugas sekunder yang tidak biasa dia lakukan. Keesokan harinya saat Amy yang tidak biasa melakukan pekerjaan mencuci pakaian, dia harus mengambil kertas panduan untuk menyalakan mesin cuci itu, tapi tidak menyadari seekor kucing masuk di dalam dan dia pergi untuk bekerja. Malamnya dia kembali, saudara laki-lakinya Chris memberitahunya bahwa ada masalah di mesin cucinya. Jadi Chris menyarankan agar putranya Antoine yang tunawicara dapat membantunya. Tapi Amy sebenarnya bukan punya masalah pekerjaan, tapi dia memiliki masalah sederhana untuk membantu dia mengurus rumah tangga. Amy tampak sulit dan tidak terbiasa menyiapkan makanannya sendiri. Jadi dia melihat kartu nama agen pernikahan dan segera pergi mendatanginya. Di sana dia bertemu seorang wanita, Mira, yang merupakan agen pernikahan. Mira memulai pengisian formulir dan bertanya tentang kebiasaan, kesukaan, dan karakter Amy sebagai prosedur untuk pendaftaran. Kemudian Mira menunjukkan Amy beberapa penampilan wanita di video yang telah mendaftar dari beberapa negara untuk menemukan jodoh mereka di agen pernikahan Mira. Setelah melihat dia membantah Mira bahwa dia tidak ingin dengan cara membeli, Mira marah dan menegaskan kalau Amy harus hancurkan idenya karena yang dilakukan Mira adalah agar Amy membantu seorang wanita melarikan diri dari kesulitan, dan itu membuat Amy menjadi dermawan karena telah menyelamatkan hidup mereka. Namun Amy bingung karena dia tidak tahu apa yang akan dia katakan untuk keluarganya. Mira menyarankan Amy agar dia katakan saja pergi mengunjungi kerabat. Kemudian Amy mendapat ide dari seorang saudaranya jika di Hanover, Jerman sedang diadakan pameran pertanian. Dengan ide itu dia bersepakat dengan Mira bepergian ke Jerman dan bertemu dengan beberapa wanita yang telah mendaftar di agen Mira. Mereka tiba di hotel dan semua wanita yang telah mendapat telegram bertemu di sana. Salah seorang wanita, Elena, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga baru saja menerima telegram turut mengambil bagian mengikuti seleksi itu. Setelah melalui beberapa seleksi dengan beberapa wanita, Amy merasa hampir semua tidak cocok dengan apa yang dia inginkan karena dia hanya menginginkan seorang wanita yang dapat membantunya di pertanian. Lalu muncul wanita terakhir, Elena, yang juga menyukai pertanian. Saat itu Amy menyatakan bahwa Elena adalah wanita yang dia harapkan. Amy akhirnya membawa Elena untuk ke negaranya Prancis, tapi dia masih ragu untuk menunjukkan siapa Elena di hadapan keluarganya. Sebelum berangkat, Elena pamit dengan keluarganya, tapi juga putri kesayangannya yang akan dia tinggalkan. Mereka tiba di Prancis tapi meminta Elena untuk sementara tinggal di hotel dan beralasan bahwa Elena adalah anak baptis dari saudara laki-laki istri Amy yang tinggal di Rumania dan beralasan jika Amy tidak bisa berbahasa Prancis. Amy tiba lebih dulu di rumah pertanian, lalu dia berbohong pada Chris jika dia mendapat surat dari Rumania tentang rencana kedatangan anak baptis saudara istrinya yang berencana akan magang di pertaniannya. Mengelabui Chris jika dia tidak ingin kehadiran wanita muda itu untuk magang di pertaniannya, namun Chris membantahnya dan mendorong Amy untuk bisa menerima tamu kerabat. Amy akhirnya menyetujuinya dan berpura-pura jika seperti dia tidak ingin hal itu. Malam itu keluarga terkejut dengan kehadiran Elena yang datang tanpa diarahkan dari Amy. Keluarga mencoba berdiskusi dengannya, namun sesuai petunjuk Amy, dia berpura-pura tidak bisa berbahasa Prancis. Amy kemudian membawa Elena untuk tidur di ruang tamunya dan terpisah dari kamar agar keluarga tidak mencurigainya. Keesokan
Keesokan harinya saat Amy memulai pekerjaannya, Elena juga memulai membantunya dan membawa makan siang untuknya. Untuk beberapa waktu kemudian, Elena dengan baik terus melakukan tugas-tugasnya dan itu membuat Amy menjadi rasa bahagia. Kemudian Amy dan Elena membawa kelincinya untuk mengikuti kontes. Setibanya di sana, semua orang mulai menatap mereka. Sementara Amy di atas panggung, beberapa pria muda mendekati dan memeluk Elena, dan itu membuat Amy menjadi rasa cemburu. Setelah memenangi kontes itu, mereka berpesta bersama, namun Amy masih menunjukkan rasa cemburunya saat beberapa pria muda terus mendekati Elena. Karena para pria itu berpikir bahwa Elena adalah wanita bujang yang magang di pertanian Amy. Malam itu setelah Elena mandi, dia pergi ke kamar dan menunggu Amy. Tapi Amy yang masih cemburu mulai mengomelinya dan pertengkaran pun terjadi. Elena marah dan pergi dari rumah di tengah malam itu, membuat Amy harus mencarinya dan menemukan dia di bilik telepon sedang menelpon keluarganya di Jerman. Amy yang merasa bersalah akhirnya meminta maaf dan mengungkapkan bahwa dia cemburu jika orang lain mendekati Elena. Namun Elena menjawabnya kalau Amy tidak menunjukkan identitas Elena sebagai istrinya dan terus bersembunyi dari keluarga Amy. Suatu hari Amy melihat Elena yang akan mengirim hadiah untuk putrinya, tapi dia berbohong jika dia mengirimnya untuk adik perempuannya. Dengan perasaan kecewa karena menutup identitas dirinya dan hal yang sama yang dia temukan dari Amy, membuat dia menjadi tidak merasa nyaman hidup bersama Amy. Hari-hari yang mereka lalui tidak seperti awal kedatangan Elena. Kini dia lebih banyak diam dan tidak berbicara dengan Amy. Suatu hari Amy ingin mewujudkan cintanya dan ingin melamar Elena. Dia pergi membeli cincin dan menemukan Elena yang masih sangat marah sambil menulis surat untuk putrinya, dan Elena mengungkapkan bahwa dia ingin pulang ke Jerman. Amy menemukan catatan itu dalam bahasa Jerman. Dia mencoba membuka kamus tapi tidak bisa menerjemahkannya. Kemudian Amy meminta Mira untuk menerjemahkan bahasa itu, di mana Amy menemukan bahwa Elena memiliki keinginan pulang dan tidak ingin meninggalkan seseorang yang tidak dia tulis dengan jelas. Amy menyadari bahwa dia sangat menyayangi Elena. Dia memberitahu Elena kalau dia akan ke kota untuk memeriksa tiket undiannya. Namun sampai di sana ternyata tiket itu tidak beruntung. Amy akhirnya ke bank untuk mengambil kredit uang yang cukup besar dan kembali ke rumah memberikan uang banyak itu dan memberitahu Elena jika tiketnya beruntung dan dia mendapatkan kemenangan. Bahagia karena baru pertama kali dia mendapatkan uang yang begitu banyak, namun tidak menyadari bahwa Amy melakukan hal itu karena ingin membahagiakan Elena. Hari itu Amy menemukan tiket pesawat yang telah dibelikan Elena untuk pulang ke keluarganya. Malam itu Amy mengungkapkan kesedihannya bahwa dia bisa mengantarkan Elena untuk kembali ke Jerman karena dia yang mendatangkannya. Lalu Amy bertanya pada Elena untuk apa dia gunakan uang banyak itu. Elena menjawabnya bahwa dia akan membuka sekolah tari. Amy menyinggung bahwa dia akan melatih anak-anak tikus. Singgungan itu membuat Elena bersedih karena menganggap Amy menyinggung putrinya dengan sebutan anak tikus. Namun Amy menyesal dan meminta maaf karena bukan itu maksudnya. Menurutnya bahwa itu sebutan opera yang sering dia dengar. Keesokan harinya saat di bandara, Elena memberitahu Amy jika dia tidak ingin berangkat, namun Amy memaksanya untuk tetap pergi walau perasaannya sangat kecewa. Setibanya di Jerman, Elena memulai usahanya dengan membuka sekolah tari, tapi selama itu dia merasa tidak bahagia. Suatu ketika dia melihat sebuah koran Perancis di tanggal keluar undian itu dan menyadari bahwa uang yang diberikan Amy tidak berasal dari undian itu karena nomor tiket itu tidak sesuai dengan yang dia tulis. Sadar bahwa Amy begitu mencintainya, dia membawa putrinya kembali ke Perancis dan bertemu dengan Amy yang sementara bekerja di pertaniannya. Akhir film, keduanya bersatu kembali bersama putri Elena, Gaby. Bagaimana menurut kalian tentang kisah pengorbanan pria ini? Apa setimpal dengan umurnya atau memang benar-benar tulus? Tuliskan komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.